Halo semuanya, kembali lagi di channel ini ya. Channelnya udah berganti nama menjadi SMT Channel yang berkepemilikan untuk Soles Max Training. Nah, di sini saya akan membahas soal sensu matematika tahun 2015. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke soalnya. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0, maka range dari X yang memenuhi pertidaksamaan dari AX kuadrat dikurang 3 AX tambah 2A kurang dari 0 adalah. Oke, dari soalnya sendiri sudah diketahui ya bahwa ini X-nya itu ada di antara dua nilai gitu ya. Jadi bukan yang kayak gini, yang X kurang dari 1 gitu ya, atau X lebih besar dari 2 gitu ya, enggak ya. Ini di antara, jadi kita udah tahu nih, di antara. Nah, kita dapat informasi bahwa A-nya itu lebih besar dari 0. Dan kita dapat persamaan AX kuadrat dikurang 3AX tambah 2A kurang dari 0. Ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah ini. Kita lihat di sini ada A, di sini ada A, di sini ada A. Masing-masing sukunya ada A. Jadi kita bisa faktorkan keluar A kali dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 kurang dari 0. Oke. Nah, sekarang karena A-nya lebih besar dari 0, ya. Berarti ini positif dong ya. Ini positif. Ya enggak? Jadi ini positif. Ini pasti nilainya positif. Oke. Sekarang kita lihat ini. Hasil dari persamaan kuadrat ini dikali dengan A menghasilkan nilai yang kurang dari 0. Nilai yang kurang dari 0 ini bertanda apa? Negatif. Nah, jadi A ini harus dikali apa? Apakah dia dikali positif juga atau dikali negatif agar hasil dari perkalian ini jadi negatif. Maka harus dikali negatif ya. Jadi positif kali negatif pasti hasilnya negatif. Ya. Jadi kita dapat informasi bahwa X kuadrat dikurang 3X tambah 2 ini pasti harus lebih kurang dari 0. Ya. Harus kurang dari 0 maksudnya. Harus kurang dari 0. Nah, jadi kita udah dapat nih persamaannya, ya enggak? Oke, sekarang kita faktorkan lagi. Buat mencari nilai X nilai X dari grafik yang menyentuh sumbu X. Oke, jadi kita dapat X minus 2, ya enggak? Kali dengan X minus 1 kurang dari 0. Kalau misalnya kita mau bikin garis bilangan, sehingga kita harus tahu nih titik-titik masing-masingnya. Nah, di sini kita dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan 1, ya enggak? Kita dapat sini. Oh iya, karena dia tidak ada sama dengan berarti lingkaran kosong. Ya, sini 1, di sini 2, ya enggak? Oke. Nah, setelah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menguji wilayah. Kita harus cari di mana nih, ya. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini yang menghasilkan nilai kurang dari 0 atau negatif. Ya. Jadi kita uji wilayah nih. Kita coba tinjau untuk X sama dengan 0. Berarti kita coba ya, X sama dengan 0 akan menjadi apa? Kita masukin, jadinya 0 kurang 2 ya minus 2 ya. Berarti minus 2 dikali dengan minus 1. Sama dengan 2. Nah, jadinya positif. Berarti lebih besar dari 0. Berarti di sini positif ya. Nah, biasanya juga selang-seling. Ya udah nggak apa-apa, kita secara sistematis aja ya. Jadi kita coba aja lagi di sini lebih besar dari 2 berapa? Contohnya 3 deh. 3 gitu ya. Jadinya 3 kurang 2 itu 1, 3 kurang 1 itu 2, jadinya tetap 2 itu positif ya. Positif. Ya. Jadi lebih besar dari 0 nih pasti. Nah, kan selang-seling kan. Ini biasanya sih selang-seling yang bilangan kuadrat gitu ya. Berarti yang kita cari adalah yang di antara ini nih. Ya. Nah, jadi 1 kurang dari X kurang dari 2. Sebenarnya pas kita udah dapat kayak gini nih, bikin garis bilangannya tadi, pas kita bikin kayak gini,
kita udah tahu jawabannya. Pas ini 1 kurang dari X kurang dari 2, udah. Karena kan di sini udah dikasih tahu dia di antara gitu ya. Tapi nggak apa-apa biar lebih ngerti kenapa kok bisa di antara, karena saat diuji wilayahkan yang negatif itu yang di antara 1 dan 2. Karena kenapa dicari yang negatif? Karena syaratnya adalah kurang dari 0 yaitu negatif. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut mungkin saya akan ngasih tahu di sini untuk nomor 1. Mungkin untuk teman-teman yang mau perdalam lagi materinya adalah aljabar ya. Aljabar dan faktorisasi ya, faktorisasi yang seperti ini gitu ya. Memfaktorkan bilangan kuadrat gitu ya. Dan pertidaksamaan deh ya. Inequality kuadratik. Nah, coba aja dipelajari lebih dalam lagi ya di latihan-latihan aja. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor 2, jangan lupa di-subscribe, like, dan share ya. Dan jangan lupa juga cek Instagram SMT /Max Training. Dan kalau misalnya kamu adalah salah satu pejuang untuk tahun ini, tahun depan, mungkin juga berencana untuk tahun-tahun yang akan datang, boleh langsung bergabung aja biar kami mentor dengan lebih dalam lagi ya, lebih baik lagi gitu kita mentornya, karena dari jauh-jauh hari sudah join dengan SMT. Oke, jadi nomor 2 ini ada persamaan 4 pangkat 3x kurang 1 dikurang 2 pangkat 5x kurang 4 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan, nah jadi ini adalah materi eksponensial ya. Eksponensial bercampur dengan kuadratik ya, persamaan kuadrat juga. Oke. Nah, ini dicampur nih. Collab dia. Oke. Sehingga kita dapat di sini 4 pangkat 3x kurang 1 ya dikurang 2 pangkat 5x kurang 4 sama dengan 0. Nah, yang harus kita lakukan adalah samakan nih yang ininya. Sebenarnya sampai sekarang aku nggak tahu namanya apa. Mungkin biasa orang menyebutnya basis ya. Oke, jadi kita sebut aja basis. Nah, kita samakan basisnya. Jadi 2 gitu ya. Pangkat 2 dalam kurung pangkat 3x kurang 1. Enggak. Kurang dengan 2 pangkat 5x kurang 4. Sama dengan 0. Nah, ini ya, kita harus ingat juga sifat eksponensial ya. Kalau misalnya 2 pangkat A lalu dipangkatkan lagi dengan B, maka bisa jadi 2 pangkat A kali B ya. Sehingga di sini kita kali aja nih. Jadi 2 pangkat 6x kurang 2 ya enggak? Kurang 2 pangkat 5x kurang 4 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, kita tahu ini sama dengan 0 ya. Jadi kita pindah ruaskan aja salah satunya ke yang lain ruas ya, yang ruas sebelahnya. Jadi 2 pangkat 6x kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5x kurang 4. Nah, singkatnya karena basisnya ini udah sama, kita tinggal perhitungkan aja pangkatnya gitu ya. Itu sifatnya. Tapi kalau misalnya basisnya beda, gak boleh loh kita langsung menyamakan pangkatnya gitu ya. Langsung kita 6x kurang 2 sedangkan basisnya nggak sama. Nah, karena di sini sama, jadi kita langsung aja 6x kurang 2 sama dengan 5x kurang 4. Nah, mungkin beberapa kali pernah dengar kayak karena ini sama jadi coret-coret. Nggak bisa, sebenarnya nggak seperti itu ya. Saya ulangi lagi, sebenarnya bukan coret-coret kalau masalah seperti ini. Nggak mungkin dong ini dicoret gitu ya. Terus tiba-tiba pangkatnya jadi turun kasta gitu, yang dari pangkat jadi satuan, enggak kan? Nah, jadi sebenarnya ini berasal dari logaritma sendiri ya. Nah, jadi ada 2 pangkat 6x kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5x kurang 4. Kalau yang udah paham sifat logaritma, tinggal masukin aja logaritma kanan kiri. Jadinya log 2 pangkat 6x kurang 2 sama dengan log 2 pangkat 5x kurang 4. Sesuai dengan sifat logaritma sendiri, yang pangkatnya ada di ini, pangkat yang ini, bakal bisa jadi satuan tersendiri lepas dari logaritmanya. Jadi 6x kurang 2 dikali dengan log 2 sama dengan 5x kurang 4 dikali dengan log 2. Nah, gitu sebabnya. Nah, ini baru bisa kita coret-coret nih log 2-nya gitu ya. Sama-sama dibagi log 2. Makanya kita dapat sekarang 6x kurang 2 sama dengan 5x kurang 4.
Oke, tinggal dipindah ruaskan, cari X-nya. Jadi di sini 6X kurang 5X, jadi X sama dengan minus 4 ditambah 2, jadinya minus 2. Berarti kita dapat X-nya sama dengan minus 2. Oke, gampang ya. Lanjut nomor 3. Nah, sebelum lanjut nomor 3, jangan lupa nih. Berkali-kali saya ingatkan, bisa untuk join ke grup SMT training untuk benar-benar paham bagaimana seleksi, tahap-tahap seleksinya beasiswa Max, oke, untuk D3, D2, bahkan S1 juga ya. Nah, bisa follow Instagram aja, cari informasi di situ nanti. Oke, nah di sini mungkin kurang jelas ya, oke, jadi saya tulis lagi aja. Ini soalnya seperti ini, log 10, 5, oke, sama dengan berapa? Nah, saya ingatkan lagi, penulisan untuk soal-soal Max bagian logaritma nggak kayak yang di Indonesia. Kalau yang Indonesia yang 10 ini pasti letaknya di atas, jadi kayak gini. Nah, biasanya yang internasional, yang di luar negeri lah, yang nggak tahu yang mana aja gitu, negeri mana aja sebenarnya, makanya seperti ini tulisannya. Oke, jadi ininya diputar ke bawah sini. Nah, ini sebenarnya gampang banget. Ini bisa dikerjain cuma 1 detik. Percaya nggak? Asal kita tahu sifat dari logaritma. Jujur ya, ini sebenarnya nggak perlu dihafal gitu. Cukup kerjakan logaritma. Mungkin intens ngerjain logaritma setiap hari gitu ya. Dan sambil kalau misalnya lupa ya coba lagi lihat sifat logaritmanya, kerjain lagi gitu, coba untuk tidak try to not cek sifat-sifatnya gitu ya. Nah, nanti akan terbiasa gitu. Jadi ini tuh jawabannya 5. Gampang ya. Nah, sifatnya itu seperti ini. Kalau misalnya ada A sebagai satuan dipangkatkan dengan logaritma yang punya basis. Ini basis sih. Sebenarnya ini bukan basis. Aduh, nanti saya cari lagi deh. Benar-benar minim banget bahasa matematika saya. Oke. Di sini basisnya. Basis logaritmanya. Oke. Yang sama dengan yang satuan ini. Nah, gitu ya. Lalu yang mau dicari logaritmanya itu 5 contohnya. Di sini berarti B deh. Oke. Berarti kan A pangkat log AB gitu ya. Ini akan menghasilkan jawaban B. Oke. Asal yang ini sama dengan yang ini, ya udah kita ambil yang ini aja gitu. Jawabannya 5. Ngerti gak? Ya. Oke, kalau mau pembuktian lebih ribet lagi, ya. Saya bisa kasih pembuktian yang lebih ribet lagi. Jadi seperti ini. Kita tahu ada bilangan Euler. Tahu nggak kalian bahwa angka 10 ini punya enggak usah angka 10 deh. Berapa ya? Angka berapa nih? Angka 5 lah, angka 5. Angka 5 misalnya gitu ya. Angka 5 ini memiliki bentuk lain. Tahu nggak bentuk lainnya apa? Yaitu E pangkat logaritma natural 5. Logaritma natural itu sendiri adalah log yang basisnya adalah Euler itu sendiri, pangkat lalu 5. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa kalau ini satuannya memiliki sama dengan basis dari logaritma yang sebagai pangkat gitu ya. Itu sama dengan yang dilogaritmakan gitu. Jadi ya udah tinggal ambil yang ini gitu. Nah, inilah bentuk lain dari angka-angka sebenarnya gitu. Misalnya ada angka 1000 gitu ya. Ya udah bentuk lainnya adalah E logaritma natural 1000. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk lainnya. Ini memanfaatkan bilangan Euler dan logaritma yang memiliki basis Euler atau logaritma natural. Ini makanya kalau misalnya ada 7 log 7 10 gitu ya. Ya udah jawabannya pasti 10. Oke? Paham ya? Coba aja dibaca-baca sifat logaritmanya. Oke, sekian dulu part 1-nya sampai sini aja. Akan ada lanjut sampai part 4. Oke? Sekian, terima kasih.